Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fenomena adanya sihir yang ditujukan ke suatu tempat usaha seperti restoran atau rumah makan, sehingga ketika orang lewat di situ melihat restorannya tutup padahal terbuka, mereka pun tidak datang ke situ, atau bahkan makanan yang sebenarnya masih bagus terlihat sudah basi. Maka ini adalah suatu praktek kesyirikan dan kekufuran serta kezaliman. Praktek sihir adalah suatu kekufuran. Allah Azza wa Jalla memberi peringatan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yaitu tidak melakukan praktek sihir. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Bahkan para ulama Islam seluruhnya sepakat, seorang penyihir begitu pula yang mempelajarinya, mempraktekannya, mengajarkannya, serta meridhoinya, dia telah keluar dari Islam, murtad, karena sihir itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir, dipenggal kepalanya dengan pedang. Namun tentu yang menghukum adalah pemerintah. Kita sebagai masyarakat wajib memberikan nasihat kepada semua yang terlibat dalam sihir dan perdukunan. Ini juga suatu kezaliman yang kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kepada orang yang menzolimi. Dan apabila yang menzolimi itu tidak minta maaf di dunia, maka urusannya akan panjang sampai ke akhirat. Jadi syarat dia bertobat, di samping dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus minta maaf kepada orang yang telah dia zolimi. Kalau tidak, maka urusannya akan panjang sampai ke akhirat. Yaitu andai dia punya amal soleh, maka Allah akan berikan amal solehnya kepada orang yang dia zolimi. Dan apabila tidak, atau amal solehnya tidak mencukupi untuk membayar kezalimannya, maka dosa orang yang telah dia zolimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi saya nasihatkan kepada orang yang masih percaya atau masih melakukan praktek sihir agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang menjemput. Adapun bagi yang diuji dengan terkena sihir, maka bersabarlah. Jangan minta tolong kepada dukun atau tukang sihir. Bersabarlah. Ini ujian yang juga pernah menimpa Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita kena sihir, tidak boleh kita minta tolong kepada dukun atau tukang sihir yang lain demi menghilangkan sihir tersebut. Karena mempercayai para dukun atau para tukang sihir itu juga termasuk kesyirikan dan kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, membenarkannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana solusinya apabila di tempat usaha kita terkena sihir? Maka solusinya yang pertama adalah hendaklah pemilik tempat usaha tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, bertobat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan pengaruh sihir tersebut. Yang ketiga, kuatkan tawakal. Bergantung hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal bergantung hati hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu.
Jadi, lakukan pendekatan diri kepada Allah, kuatkan ketakwaan, bertobat dari semua perbuatan dosa, banyak berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab, seperti di sepertiga malam yang terakhir, dan di dalam sujud. Kalau kita lakukan sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir, maka bersungguh-sungguhlah berdoa di dalam sujud. Dengan hati yang bertawakal, bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian, jadikan di tempat usaha itu juga tempat ibadah. Karena bagaimanapun, kita begitu pula karyawan-karyawan kita di tempat usaha, mungkin juga para pengunjung butuh untuk beribadah. Ya, jika bertepatan dengan waktu sholat. Jadikan di situ tempat beribadah, minimalnya untuk melakukan sholat. Ataupun untuk membaca Al-Quran, ataupun bisa ditambah dengan kajian-kajian ilmu agama, maka itu sangat bagus, insya Allah akan memberi pengaruh baik pada tempat usaha tersebut. Begitu pula, singkirkan dari tempat usaha itu semua bentuk penyelesaian syariat. Seperti adanya gambar-gambar makhluk bernyawa, apakah berupa patung-patung atau lukisan-lukisan atau foto-foto, dan juga kemaksiatan yang lain seperti adanya suara musik dan lain-lain. Pokoknya semuanya yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla hendaklah disingkirkan dari tempat itu. Jadi intinya tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya dengan mendekatkan diri kepadanya, berdoa bersungguh-sungguh dalam berdoa dan bertawakal kepadanya sampai Allah Azza wa Jalla menghilangkan pengaruh sihir tersebut. Kalau kita temukan ada buhulnya, ini juga disyariatkan untuk dihancurkan. Jadi mungkin ada buhul-buhul yang disimpan, barangkali disimpan di tempat itu ataupun di tempat yang lain. Jika kita temukan, maka kita hancurkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah pengaruh sihir itu juga akan hilang. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.